kita hari ini. Jadi hari ini kita kegiatannya adalah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Ada yang pernah dengar sistem ekonomi terus apaan sih? Belum pernah? Belum pernah sama sekali? Di SMP pernah belajar sistem ekonomi? Pernah? Ya ada yang ingat ya? Kita di calling sebentar. Untuk ingat banyak tidak? Ya oke. Pernah dengar sistem ekonomi tradisional? Belum pernah juga? Oke, nanti kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Bahwa sistem ekonomi yang akan kita pelajari ini berhubungan dengan apa yang kita bahas kemarin ya. Saya highlight beberapa. Yang pertama, yang kemarin kita belajar tentang ini ya. Kita sebutkan bersama ya. Pertama, ilmu ekonomi. Yang kedua, ilmu ekonomi. Masih ingat kenapa ilmu ekonomi ada? Oke, ilmu ekonomi ada karena adanya kebutuhan dan keinginan. Nah, adanya kebutuhan dan keinginan. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah kebutuhan kita, keinginan adalah apa yang kita inginkan. Bedanya ada di mananya? Kebutuhannya. Oke, yang lebih penting adalah ya. Mari saya sudah berikan pertanyaan petunjuknya. Apakah bisa ditunda? Ya. Kalau kebutuhan tidak bisa, mau keinginan. Apa hubungannya ekonomi dengan kelangkaan? Mengatasi kelangkaan. Nah, ilmu ekonomi hadir karena untuk mengatasi kelangkaan. Karena kebutuhan yang kita butuhkan itu sangat kebutuhannya banyak sekali, sehingga kita membutuhkan ilmu ekonomi agar sumatif. Penilaian sumatifnya kita akan lakukan pada penilaian harian, ulangan harian. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke. Sekarang saya kondisikan kalian dalam lingkungan, 3 lingkungan. Pertama, lingkungan fisik dulu. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalian sudah SMA, jadi sudah punya kendali untuk melakukan ini. Yang pertama tentang lingkungan fisik, perhatikan ruang kelas yang nyaman dan aman. Ini harus terjadi di kelas kita. Sepakat tidak? Oke. Maka tadi dirapikan tempat duduknya, sampahnya diambil dan seterusnya. Yang kedua, lingkungan sosial. Harus ada interaksi antara individu. Saya dengan kalian, kalian dengan teman. Nanti kita akan berkelompok dan di dalam kelompok itu kita menjaga keaktifan kita. Oke? Ya. Setuju ya? Setuju. Yang ketiga, ada lingkungan intelektual dan budaya, di mana kalian harus berpikir kritis. Makanya tadi pertanyaannya saya mengarah ke sana. Harus berani bertanya, berani menjawab, aktif, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi pun harus muncul. Siap? Siap. Oke, kalau siap kita tepuk keren dulu. Nah, siap-siap. Tepuk keren. Ini kelas yang sangat keren. Alhamdulillah. Oke. Silakan baca tulisan di depan. Ada yang tahu Korea Utara? Tahu. Apa itu Korea Utara? Negara komunis, oke. Ada lagi? Korea Utara itu negara komunis. Ada lagi? Negara militer. Hah? Apa? Negara? Militer. Militer, oke, good. Itu petunjuk ya. Oh, dari kalian sudah tahu nih. Siapa lagi yang kenal Korea Utara? Kim Jong Un. Kita akan bicara tentang Korea Utara. Ini apa sistem ekonomi yang dianutnya? Apakah sistem ekonomi Korea Utara dan negara lain sama? Atau apakah sistem ekonomi Korea Utara dan negara lain sama? Dan memberikan sedikit penjelasan ya. Welcome to our channel. Korea Utara memiliki masyarakat kaya di ibu kota, namun sebagian besar warganya miskin, terutama di pedesaan. Korea Utara juga sempat dilanda krisis pangan karena isolasi politik dan ekonomi, serta perubahan iklim yang terjadi.
Selain itu, Korea Utara juga kerap mendapat sanksi dari PBB sehingga membuat perekonomian negara ini jadi semakin tertutup. Namun berjalannya proyek nuklir secara besar-besaran akan memunculkan sebuah pertanyaan. Dari mana sumber penghasilan negara ini? Berikut daftar yang telah kami rangkum dari berbagai sumber untuk kalian. Korea Utara itu negara apa? Komunis. Oke, terus apa lagi? Tertutup. Apa lagi? Masyarakatnya rata-rata miskin. Perhatikan yang kalian sebutkan itu adalah sebuah contoh sistem ekonomi. Ya, apalagi ciri dari Korea Utara? Hah? Mengikuti presidennya, mengikuti pimpinannya, gitu ya, karena dia tidak ada presiden. Ketika ke dalam LKPD sistem ekonomi, kita akan membuat kelompok. Ya, adalah kalian akan mendapatkan tugas untuk tiap kelompok berbeda. Jadi anggaplah kalian adalah tim ahli untuk kelompok yang berbeda. Pertama, kelompok 1 materi yang kalian cari adalah sistem ekonomi apa sebutkan? Kelompok kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kalian akan dibagi ke dalam 5 kelompok. Memahami? Kemudian di sini ada aspek yang kalian harus analisis, ya, definisi, ciri utama, kelebihan, kekurangan, dan seterusnya. Cari satu orang yang bisa menjawab pertanyaan kelompok lain dan berdebat dengan kelompok lain. Satu orang di depan, ya. Ini seru, ini bakal seru. Jadi makanya semuanya harus fokus. Ya, panduannya dari sini. Yang mau debat harus bisa menjawab ini. Sudah dapat nomornya? Baik, karena saya nggak hafal nih nomornya, kalian yang ingat. Kelompok 1 silakan datang ke sini segera. 2 ke sana, 3 ke sana, 4, 5. Coba lihat LKPD yang bagian bawah. Mungkin jelaskan dulu. Perhatikan. Semua orang masuk ke dalam ini, LKPD ini. Tandanya bisa masuk, mungkin bisa lihat nih ada A, gitu ya. Nah, jadi yang baru 1 orang nih yang masuk nih, kelompok berapa? Kelompok 1. Kemudian tulis nama kalian. Barangkali ini pertama buat kalian, jadi kita akan mencoba kolaborasi, ya. Tulis nama kalian, kalau kurang ditambahkan angkanya. Ya, kelompok 1 sistem ekonomi apa? Oke, kelompok 2 cek ekonomi apa? Komando. 3 pasar. 4 oke, 5 Pancasila. Ada pertanyaan? Tidak ada. Saya berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan ini. Silakan pergunakan waktunya untuk berdiskusi. Oke, mungkin akan sama. Kita materi 2. Ini loh. Ya. Kelompok 1 tadi materinya apa? Tradisional. Kelompok 2 materinya apa? Jangan kita sesuai. Ya, materinya sesuai dengan kelompok. Tadi yang Bu Mugi sudah berikan. Oh iya. Berarti materi 3 ya? Kecil. Kurang kalau dia Ekonomi syariah itu ada 2 poin, yaitu menegaskan kelebihan pasar bebas, ya. Ini bisa menggabungkan dua ekonomi, yaitu sistem komando dan
Atau menegaskan kelebihan pasar bebas. Ramah terhadap ketidaksetaraan seringkali mengabaikan efisiensi inovasi yang ditawarkan oleh pasar bebas seperti kemampuan pasar untuk merespon kebutuhan konsumen secara cepat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Itu melakukan pasar bebas dan komando. Baik, cukup. Terima kasih kelompok 4. Kita ke kelompok 3. Sistem ekonomi pasar yang paling terbaik itu dia tuh harganya itu benar-benar murni dan gak ada campur tangan pemerintah gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada. Baik, terima kasih. Nanti Pemungki jelaskan ya. Terima kasih. Sekarang kelompok 2. Jadi karena pemerintahnya itu berusaha untuk menstabilkan ekonomi dan pendapatan masyarakat pun rata, karena distabilkan oleh pemerintah. Karena juga pemerintah juga melakukan distribusi pekerjaan bagi setiap orang. Oke. Sudah? Sudah. Baik. Terima kasih kelompok 2. Kita closing dulu. Sekarang yang sistem ekonomi tradisional, kenapa Anda terbaik? Karena stabilitas dan kelestarian lingkungan yang terwujud melalui tata sosial yang kuat serta produksi yang fokus pada pembangunan kebutuhan dasar, bukan keuntungan. Contohnya, masyarakat suku asli Afrika atau Australia bergantung pada tradisi mendistribusi sumber daya menjadi rumah tangkis dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap alam sehingga lingkungan tetap terjaga. Jadi lingkungan tetap terjaga serta tidak menimbulkan konflik dalam sistem ekonomi tradisional. Baik. Terima kasih. Kita beri applause untuk semuanya. Kalian nggak boleh kemana-mana, duduk di depan dulu situ ya. Mungkin mau sambil menjelaskan, yang lain silakan ke depan. Kita ulangi ya, sistem ekonomi yang kita pelajari ada berapa? 5. Yang pertama sistem ekonomi tradisional. Yang kedua komando. Ketiga pasar. Keempat campuran. Nah, yang kelima Pancasila. Perhatikan baik-baik, saya sekaligus menjelaskan dan barangkali ada yang belum memahami ya secara singkat. Yang tradisional itu adalah sistem ekonomi yang sesuai dengan tradisi. Contoh, di Indonesia ada daerah yang tradisional banget, yaitu Papua, oke. Kalimantan, suku Dayak, Baduy. Nah, sistem ekonomi tradisional. Jadi kalau kalian bayangkan dengan sistem ekonomi di kita di kota ya, jadi mereka itu tidak menggunakan kompor kayak gitu ya, nggak boleh pakai sabun, terus rumah harus terbuat dari bahan-bahan yang ditentukan, nggak ada beton-beton di sana. Jadi sistem pemerintahannya juga tradisional ya. Yang kedua apa? Komando saya gabung dengan pasar karena dia bertentangan satu sama lain. Komando ini juga dia disebut dengan sistem ekonomi komunis. Tadi contohnya apa? Korea Utara. Dia juga disebut dengan sistem ekonomi terpusat. Ini semua adalah ciri dari komando. Namanya komando berarti ada yang memerintahkan, gitu ya. Satu komando. Nah, sehingga dia disebut terpusat. Contohnya adalah negara-negara komunis. Ciri-ciri negara komunis yang tadi disebutkan sama kalian pas Korea Utara dijelaskan. Pertama apa? Korea Utara tergali banyak, ya, sistem komando. Kemudian sistem ekonomi pasar ini kebalikan dari komando. Dia tidak terpusat tapi justru dikuasai oleh swasta. Contohnya negara tadi yang disebutkan Amerika itu dulu ya, tapi kita bicara dulu. Jadi dulu itu dia sistem ekonominya dikuasai oleh swasta ya, perusahaan-perusahaan kayak gitu ya. Dan bisa kalian lihat negara-negara ini adalah negara-negara maju. Kenapa? Karena desain kan gitu. Kalau campur
campuran adalah sistem ekonomi di mana komando dan pasar bergabung. Sehingga di sini ada pemerintah yang berkuasa dan ada swasta yang menjalankan perekonomian. Oke. Sekarang apakah kalian berubah pikiran mana yang terbaik menurut kalian? Yang terbaik menurut kalian tetap komando? Pasar? Oke, ya. Nah, Pancasila. Oke, kita lihat dulu. Pancasila, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dianut hanya oleh Indonesia. Kenapa? Karena yang punya Pancasila hanya Indonesia. Ya. Ini ciri-cirinya yang tadi disebutkan oleh kelompok 5. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk kelompok ada pertanyaan? Untuk kelompok 1, 2 sampai 5? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita masuk dulu ke sini. Indikatornya tadi kalian sudah mengevaluasi kelebihan dan kekurangan setiap sistem ekonomi dan juga sudah memberikan pendapat mana yang terbaik. Sekarang saya bertanya, nilai religius dari sebuah sistem ekonomi itu seperti apa? Apa itu nilai religius? Saya masukkan ke sini. Apakah dia berlandaskan agama? Apakah dia untuk kesejahteraan umat? Menurut kalian dia berlandaskan agama. Tetapi apakah dia untuk kesejahteraan umat? Iya. Ya, contohnya seperti itu. Kalau komunis itu gimana caranya seluruh masyarakat ini makmur, damai, sama rata. Kalau di pasar itu orang semakin banyak berusaha maka uangnya semakin banyak, dia semakin sejahtera. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini juga kita belajar ketangguhan. Apa itu? Dalam sistem ekonomi ada nilai ketangguhannya. Apa contohnya? Oke, mempertahankan, mengembangkan diri dalam perekonomian ya. Ini pas untuk sistem ekonomi pasar. Ya. Nilai empati ada di sistem ekonomi mana ini yang kita belajar? Pancasila. Baik. Kemudian kita beralih ke sini ya, karena kita sudah selesai. Pertanyaan saya, apakah ada satu sistem ekonomi yang sempurna? Kenapa? Karena sebenarnya ekonomi dan masih banyak kekurangan. Oke, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Setiap negara punya sistem ekonomi yang mungkin berbeda dan punya kelebihan dan kekurangan. Baik, mengapa negara maju memilih sistem ekonomi campuran? Oke, karena ini campuran ini adalah sistem ekonomi pasar dan komando. Bukannya tadi pasar sama komando itu bertentangan ya? Betul. Kenapa bisa betul? Ya, disitulah uniknya campuran. Jadi ada kalau campuran itu kan ada pasar dan ada komando. Pasar itu diwakili oleh swasta, komando diwakili oleh pemerintah. Jadi campuran itu ada pemerintahnya, ada swastanya. Contoh real adalah di negara Indonesia. Di negara Indonesia adalah negara yang sebetulnya sistem ekonominya campuran. Karena sistem ekonomi itu ada 4 saja. Tetapi nama sistem ekonomi di Indonesia namanya kelompok 5, namanya apa nih? Sistem ekonomi Pancasila. Gitu ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Terima kasih anak-anak. Silakan masuk ke Padlet dan berikan kesimpulan di bawah materi. Kalian belajar apa hari ini? Yang kalian sangat antusias, ya. Silakan di bagian sistem ekonomi di paling bawah kalian tulis apa di Padlet. Ya, tambahkan komentar kalian seperti biasa di bawah sistem
sistem ekonomi di bawah materi 5. Ya. Tanda plus yang atas, tanda plus. Besok lusa kita akan jelaskan tentang sistem ekonomi syariah, ya. Sama satu lagi kemarin apa? Pembagian ilmu ekonomi yang belum dibahas oleh kamu. Ya. Terima kasih banyak. Silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Dirapikan lagi videonya. Hati-hati tabnya terjadi. Putz.